ganti-gantian ya ntar ya. Apaan nggak usah. Pengap anjing. banget ya. Agak orang udah buka jendela. Aman ada juga ventilasi. Oke. Balik lagi di Konak dadakan. Sambil nonton Inggris final Euro 2021. 2020 ya? 2020. Tahunnya 2021 tapi ini Euronya di Euro 2020. Ya, karena ke pending. Yoi, pending. Oh ini link streamingnya orang apa enak. Ini punya si siapa? Jadi dari ini apa namanya dia? Apa sih? Tegal ya? Ngapak tuh sih? Dia Tegal. Dari Tegal anjir Emang ngapak. Iya, Republik Iya Ngapak. itulah Banyuwangi atau apa gitu. Wah, anjir, Cilacap tuh Ngapak. Cilacap, Tegal, situ. Brebes ya. Brebes tuh. siap. Ngapak. Kayaknya Banyuwangi malu di timur, Jawa Timur. Dari gol pertama dicetak oleh Luke Shaw. Luke Shaw menit kedua. Oh, Itali masih amanah Cupu. 2-1 Itali. Gue sambil ini nonton bola jadi mata gue lupa harus ke kamera. Tadi pagi siang gue ditelepon Satgas Covid katanya 2-1 Itali siap, gue bilang langsung gue pasang. Tapi gue dengar katanya Inggris baru pertama kali masuk final ini ya. Euro ya. Tahu gue lupa. Gue mah Soalnya ini mah terakhir. ini gue pakai aja baju. Orang gue bilangin Perancis. Soalnya banyak yang bilang nih pas rejim Jokowi doang nih Perancis baru masuk ini. Inggris baru masuk ini. Baru masuk final. Setahu gue 66 terakhir tuh final Euro deh ikutan. Final habis 65. Iya. Terus masuk final. 65 setelah PKI. Sebelum PKI. Sebelum PKI. Iya. Jadi pas lagi rame-ramenya mau pembunuhan sana Euro ya kan? Iya, benar. Sana Euro yoi. Banggalah kami lah sama Pak Jokowi. Propaganda kayak itu. Apa namanya? Iya. Konspirasi. Kok propaganda sih, konspirasi politik. Iya. Biar Italia juara, Inggris juara. Itali nih kode alam. Kode alam 21 Itali amanah. Ada penonton Italia gak sih? Kan kemarin ada itu tuh. Di Wembley kan ini? Iya, kan kemarin katanya kata Menteri Perhubungannya tuh supporter Italia gak boleh datang. Kenapa? Covid. Alasan Covid lagi PPKM di Padahal lagi PPKM darurat katanya. PPKM darurat juga. Ditarik lagi remnya. Gila. Terus jalanan-jalanan ada di ini Sekat-sekatin, PP, iya. Satpol PP sono. Di Italia mau ada Satpol PP ya? Satpol PP. Satpol PP-nya naik kuda. Kalau iya. Italia kan polisinya naik kuda. Inggris apa Inggris itu mah. Itu Berarti iya kan Satpol PP Inggris kan? anjir itu mah. Kelapa 2 polisinya juga naik kuda. Enggak Satpol PP gue bingung sebenarnya fungsinya apa ya? Tahu enggak lu fungsi Satpol PP? Mengamankan. Kayaknya ada enggak ada Satpol PP hidup gue mana-mana aja. Oh iya sih. Iya bener. Satpol PP itu jelas kan. Lu soalnya bukan pedagang, coy. Kenapa? Ya kan kalau pedagang mah beda. Gue pedagang, Bray. Lu pedagang kaki lima maksudnya. Pedagang konten. Iya. Ini enggak kena gusuran Satpol PP ya? Iya, karena gue sana Satpol PP. Pusing pala gue anjir lama-lama nih. Tidak terbiasa sama ambience seperti ini ya. Ya tadi Satpol PP. Nah, Lu ngapain aja PPKM? Itu kalau Satpol PP gue. kan Enggak PPKM gue ngapain nih? Kantor tutup, jelas kan. Kantor tutup. Kita Semingguan ini anak lu- Bundar.co itu Disclaimer ya kan? anak Bundar.co itu mematuhi aturan PPKM. PPKM loh. Maksimal Pancasila dan kan kalau kewarganegaraan. kalau kata instruksi presiden itu 25% ya. Iya. Ya kan. Sedangkan kalau kita tarik lagi anak Bundar.co media kan. Iya. Media itu kan salah Yang satu esensial. esensial. Jadi yang masuk 100% gitu. Enggak. Kritikal anjir yang 100%. Esensial. Orang Media, sekarang kita bukan masih kritikal, bisa. esensial namanya. Emang iya? Iya, jadi yang kritikal tuh kemarin kritikal sekarang ganti namanya esensial. Terus yang kemarin esensial? Kagak ada esensial yang kemarin-kemarin mah Oh, gitu? kritikal. Sekarang namanya PPKM jadinya esensial. Kalau namanya PSBB kritikal. Gitu. Gitu. Lu tahu nggak beda PSBB sama PPKM lu? enggak. Hah? Enggak. Jadi Apa? si PSBB itu adalah program dari atas ke bawah yang diusulkan oleh pemerintah daerah Oke. ke pemerintah pusat. Ya makanya namanya PSBB.
Sementara PPKM ini langsung programnya dari pusat. Oh. Instruksi langsung dari pusat, nggak ada yang usulan dari bawah. Soalnya kan dulu kita tahu bahwa PSBB itu emang pertama kali dimunculkan Di sama beberapa daerah-daerah kota. kan. Ya, di kota-kota tertentu aja. Itu. Bisa lah gue. Wah, DKI bisa. 1. Pas nih 2024 ya kan. Bentar lagi 2022 kan habis masa jabatan. PPKM. Tapi lu selama PPKM ngapain aja? Perasaan tahu-tahunya sama. Lu kehilangan nggak bisa pertanyaan lo gimana sih? PPKM sini-sini juga aja. Iya. Jadi tanya apa sama ya? anjing. maksimal kan 10 orang ya kan. Kita sepakat untuk membatasi gitu. Karena kantor kita juga di lingkungan perumahan, pemukiman. Jadinya kita menghargai ya kan. Umat-umat yang beragama lain. Iya, nggak ada sambungannya. Toleransi. Umat-umat yang percaya pada COVID. Gue percaya anjing. Iya maksudnya yang di sini kan Iya. kita juga percaya gitu. Iya. Maksudnya kita saling menghargai saja. Semua ini mah kita mah semua percaya lah. Gue udah vaksin gue. Ini anak gue belum. Lu udah vaksin? Belum. Gua Gua belum. setiap Gua mau ntar vaksin. gua cuma nggak tahu kapan nih. Setiap Belum mau dapet vaksin jadwal ini lagi. full mulu di tes ya gua. Kemarin mau daftar udah full mulu. Ntar jadi klaster vaksin lu. Ada lagi ntar kena. Lu ini minta apa? Sama bokap lah. Iya, gua lagi Orang coba dalam. pakai ini bokap Orang gua. dalam. Privilege bokap gua. Lagi nyoba pakai privilege gimana sih? Gue juga vaksin pakai orang RT. dalam nih. Vaksin pakai orang dalam. Belum vaksin, tato besoknya vaksin. Wah, ini orang dalam nih. Kagak kan gue ditawarin. Gue pertama daftar. Gue bilang ke temen gue kok kehabisan terus gitu. Kan dibatasi kuotanya kan. Emang berapa orang? 1. Yaudah lu masuk aja. Gitu. Kirimin KTP lu sini ntar gue ituin. Syaratnya apa sih KTP doang? KTP. Ya udah. Nanti ya kebetulan temen gue ini isoman kan sebelumnya. Nanti ya hari Kamis setelah gue isoman, ya udah malamnya gue begadang tuh. Iya. Ronda juga nonton Ketemu sampai Roma pagi. Irama lo? Iya. Enggak lah anjing. Ketemu dimarahin lah dia. Gak boleh begadang. Ketemu ya kan? Iya. Terus Gue nggak tahu kan kalau ternyata Kamis itu gue pikir dia ngedaftarin gue. Maksudnya Kamis baru didaftarin, Iya. kapan tahu baru divaksin. Ternyata hari Hari itu Kamisnya juga. iya. Oh. Jadi teman gue ngechat gue jam 9. Gue baru bangun setengah 11 kan. Iya. Ya udah gue buru-buru tuh langsung. Gue mau sarapan dulu gue gituin kan. Gue mau sarapan dulu. Lu lebay banget lu kayak orang ntar dikasih susu ya. bubur kacang Iya, hijau. bubur kacang hijau. Imunisasi ya. Seru tuh anjing dulu kalau imunisasi zaman-zaman SD ya. Semangat mendapatkan makanannya. Oh iya. Dapat bubur kacang hijau, suntik. Enggak, Gua ya kan gue tanya. imunisasi. Lu imunisasi emang pas SD? Goblok juga lu. Balita, Balita, Bang. Nggak SD ada. juga ada kan suntik-suntik SD tuh. Oh, ada juga. Cuma nggak dapet gua nggak dapet bubur-buburan Oh iya, Gua dapet gua. Lu bubur ini kali merah putih lu ganti nama. Gue dapet biasanya donat kampung tuh nggak lo? Ya sorry gue nggak di kampung. Iya kan? Donat yang pakai tepung kayak putih. Oh yang digituin ya, Kocok-kocok, dikocok-kocok iya, sama gula pasir. Gula. Gitu gulanya, gula Iya, tepung. Kocok-kocok putihnya melebar-lebar ya. Iya, apa tuh? Terus Itu donat itu. di sini biasanya lap-lap. Oh itu. Iya sih. Benar. Jadi lu ngapain aja PPKM? Gue di rumah kan, gue seminggu. Kan gue kemarin full. Oh ya, semingguan kemarin full ya? Full gue di rumah kan, gue ngerjain dari kerjaan dari rumah. Gue Sabtu doang pas anak-anak lagi konten Gundar Crispy baru udah gue datang. Karena ada janji kan sama Jordi. Iya. Gue ngapain ya? Gue di rumah juga di sini gue. Di rumah di sini. Iya, di kosan sini. di sini, kosan sini. Jadi nggak menyebarkan droplet kemana-mana lah gue. Ah. Walaupun dropletnya ada di kosan gue sama di sini gitu. Anjing, tetep aja dong. Gitu gue patuh gue sama Patuh ya? PPKM gue. Iya sih. Dulu nilai gue PPKM 8. PPKM. Oh iya. Gue iya tuh bre, gue nggak pernah dapet nilai jelek tuh. PPKM ya? Hmm. Benar sih. Tapi pas kuliah gue kan anjing ya. Hah? Emang iya? Kaget gue. Emang ada PPKN? Ada PPKM. Oh ini. Pendidikan kewarganegaraan atau kan pendidikan Pancasila. Pancasila. Aneh apa sih? Pancasila. Oh iya pendidikan Pancasila ya ada ya. Itu ada sertifikatnya tuh kalau zaman-zaman Orba tuh. P4. Penataran apa sih? Penataran. Pendidikan penataran apa sih? Pancasila pokoknya. Ah, Wow.
Zaman Orba tuh Oh iya? Lu masih dapat? orang Balem. Begini ya. Tai sih ini, sumpah. Lu tau nggak Balem artinya apaan? Balem. Iya, perang mingkem kan? Perang mingkem. Oh. Orba. Jadinya lu nggak boleh ngomong apa-apa. Iya, mingkem. Woi, bener juga lu. Bener juga. Bener juga. Apa? Kalau orang Balem mingkem ya. Ya, Nggak kalau boleh lu ngomong. Iya, kalau ngomong tiba-tiba Bilang. ada kijang 1, kijang 2, ya kan? Iya. Kayak gitu. Apa P4 tuh? P4. Gue googling dulu kali ya. Anjir. Pendidikan Coba googling gue kapan pik P4 pik. pendidikan penataran personalia Pancasila. Personalia lu apaan anjir? P4 coba P4. Lu P4. kalau pas PPKM ngapain aja? Swipe right terus dong. Swipe right. Swipe right. Ngabisin Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Wah, jauh. Jauh bro. pedoman penghayatan dan Penghayatan dan pengamalan. pengamalan. Buset, Memang pengamalan. Pancasila tuh harus diamalkan. Yes, nggak sekedar dibaca, jangan Iya. sekedar dibaca. Benar. Jadi amalan apa Pancasila apa yang pernah lu terapkan dalam kehidupan? Nah ini penting ini cuy. Berketuhanan yang Maha Esa. Masa iya? Masa iya? Iya, cuma masalahnya kan batas ketuhanan seseorang kan lu nggak bisa nilai. Yang bisa gimana nilai tuh? gua. Gimana tuh batas ketuhanan tuh kayak gimana sih? Yang penting ingat Allah. Asik. Bener. Sholat 5 waktu. Iya, salat 5 waktu itu praktikalnya. Praktikal ya. Yang Iya. penting langsung ya. Yes, Praktikal. benar. Hablum minallah dan hablum minannas. Iya. Di luar dari terus Lagian juga lu nggak perlu tahu apa yang lu apa yang orang lain Yes, lakuin kan. benar kan. Sayang kan itu kan yang sekarang ini di masyarakat kan. Anjing masyarakat. Besok nih kita langsung dicuci. benar. Lu pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Apaan lu? Udah pernah ngapain aja lu? Pengamalan Semuanya Pancasila udah. dalam kehidupan. Nah, contohnya dong. Ini Pengalaman-pengalaman lu satu mah. nih ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Anjing dibedah lu. Lu ngapain dengan sila itu lu ngapain gitu pengamalannya anjir. Pengamalannya. Lu juga tahu. Semua kan percaya nih Tuhan itu beda-beda kan. Maksudnya lu percaya Tuhan itu ada. Anjing gue udah ngantuk sumpah udah ngantuk gue. Gue percaya Tuhan itu beda-beda. Kayak Marcel lu. Tuhan memang satu kita yang tak sama Marcel mah. Iya tapi gue sangat menghargai kepercayaan orang lain gitu. Oke. Ya kan mereka ya bukannya berbeda-beda. Setiap kepercayaan mengimani dan meyakini punya Tuhannya masing-masing. Ya. Itu bener Gitu. nih. Gue ralat nih Iya, daripada iya, gue iya. keciduk ya kan. Kayak gitu. Jadinya gue sangat menghargai itu. Oke. Lu meyakini Tuhan lu, gue meyakini Allah gue, Sang Oke. Pencipta gue, ya kan. Yang lain juga agama lain, Hindu, Buddha kan pasti punya kepercayaannya masing-masing kayak gitu. Yoi. Gue dan sangat menghargai itu dan gue nggak mau memperdebatkan hal-hal kayak gitu. Ya, yes, Berarti kan benar, salah benar. satu yang gue Untuk yakini. pengamalan, Yoi, untuk pengamalan. Maksudnya menghargai kepercayaan masing-masing. Iya. Kayak Benar, gitu. betul sih, betul. Beda aja. Selain itu kan Pancasila. Sila kedua apaan coba lu? Apa? Gue kalau ditanya Sila gitu. kedua Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan. Nah, coba beradab. lu apa lu pernah ngapain aja lu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gue flashback pas SD lah. Apaan lu coba? Kemanusiaan yang Gue adil. kemanusiaan yang adil dan beradab ya adil. Gue tuh di sini Iya, kayak misalkan di anakmundar.co nih, gue kan kayak nggak membedakan satu sama lain gitu. Iya. Gue keras ke yang satu, nggak tiba-tiba gue lembek. Tergantung dari Mood lu. enggak juga. Iya sih. Kalau mood gue lagi berantakan semuanya kena omel bisa. Gue justru malahan kalau manusia dengan lu marahin lu memanusiakan dia juga menurut gue. iya, gitu. Dengan lu keras juga memanusiakan juga menurut gue. Kalau emang dia salah ya udah. Iya. Enggak sih, gue salah nggak salah ya. Gue sebel ya, gue marahin. Songong gue marahin ya. Adil. Tolak ukur gue nyebelin atau enggak nih orang nih? Nyebelin ya Lalu gue. tadi manusia yang adil dan beradab kelas balik kapan tuh yang lu maksud? SD. Enggak, gue kelas balik SD pokoknya kalau misalkan ada apa-apa SD dihukumnya tuh disuruh ngapalin Pancasila dan ditanya amalan-amalan Pancasila tuh apa gitu. Terus Gitu. pengalaman lu persatuan Indonesia nih. Anjing, lu dari tadi nanya-nanya doang lu apa? Lu dulu anjing. Gua lagi nanya dengan Anjing banget ya. Anjing banget ya. Jadi ngapa lu nginterview gue berdua aja? Persatuan Indonesia lu ngapain aja lu? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia.
Ya gue dengan gue tinggal di sini, berada di sini bikin KTP. Apaan nggak ada yang Nyambung lah. Ya, gue punya KTP, gue bikin KTP. Itu menandakan gue warga negara Indonesia kan. Ya terus yang persatuannya di mana? Ya gue ikutin semua bangsa apa? Kita warga negara. Kita bersatu dalam. Lu dulu gantian. Iya lu kagak jawab. Mabok lu ya mana ya anjir. Persatuan Indonesia yang pernah gue alami adalah ketika gue menganggap semua orang tuh sama. Persatuan itu coy. Persatuan. Gue tidak membeda-bedakan orang. Sumpah gue sesempat ini asam rokok. Asam ke gue. Persatuan Indonesia. Lu kerakyatan tuh. Pilih sila keempat apa coba lu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Apa yang pernah lu amalkan dalam sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat apaan anjir, negara kita aja enggak. Kan itu pada intinya adalah demokrasi kan. Nah, apa yang pernah lu amalkan nilai-nilai demokrasi? Iya, ketika gua sempat berorganisasi, ya kan, gue ikut berorganisasi nih. Teknis banget nih kayaknya nih. Iya, cari aman. Gue diskusi sebelum gue menentukan keputusan, pasti akan gue tanya dulu nih ke forum baiknya gimana, ya kan, sebelum deadlock, ya kan, baiknya kita ya nanya dulu apa sih keputusan bersamanya gitu. Gue mau ngomongin orang di belakang. Kemusyawaratan perwakilan kan, dengan mungkin ada teman-teman gue yang tidak berani gitu menyampaikan suaranya, ya udah gue ngomongin orang-orang belakang. Menurut lo si anjing ini benar nggak sih? Itu demokrasi. Iya, menurut gue itu demokrasi. Gue sebagai orang yang bisa menyampaikan, anjing jawabannya pada kayak gue jawaban. Jawaban gue otomatis lu. Kagak, gue cuma ngasih perspektif lain aja, Bang. Gue cuma ngasih perspektif lain. Demokrasi ya ikut pemilu lah. Ikut pemilu ya? Oh iya. Saya kita pemilu udah demokrasi itu. Sila kelima coba lu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tuh? Dalam kalau di di ambil garis merahnya itu tentang keadilan justice. Nah, apa yang pernah lu lakukan? Kenapa justice? Kenapa langsung ke hukum? Padahal kan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oh anjir. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Seluruh rakyat loh. Wah, lu kok bisa-bisanya dia jadi justice. Kalau gua bentuk keadilan gua apa ya? Oh ini bentuk keadilan gua ketika apa ya? Gua kalau udah sering jajan di Alfa, gue juga sering jajan di warung-warung itu tuh, warung-warung asal. Iya, warung-warung ucok. Itu bentuk keadilan gue. Lu coba. Bentuk keadilan gue, karena gue nggak mau. Gue kalau jawab pasti teknis lagi, anjir, kesel aja. Gak apa-apa, biar ada sudut pandang. Iya, soalnya gue nggak mau kalau misalkan yang kaya tuh orang-orang di Alfa doang. Tapi kalau misalkan gue nggak di Alfa, kasihan kan pegawai-pegawainya kagak jajan. Iya benar. Lu coba apa? Coba lu dulu deh. Gua keadilan, gua orangnya tidak pernah sering naik Gojek, tapi suatu saat gue juga naik angkot. Itu keadilan yang gue berikan. Gue sering gak naik Gojek, tapi gue sering naik angkot. Keadilannya di mana? Ya kan gue berbagi rezeki sama abang Gojek juga berbagi rezeki, sama abang angkot berbagi rezeki. Adil gue. Nah sekarang lu apaan? Kayak udah cukup. Lu apaan? Lu apaan? Kan beda-beda. Lu mah ambil template gue, lu mah. Pengamalan orang kan beda-beda terhadap Pancasila. Ayo nih durasi. Durasi. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Rakyat bos. Wah bener-bener lu ya. Rakyat Indonesia. Susah bos. Kalau seluruh rakyat Indonesia susah. Gimana? Ya lu aja kayak Kang Ojek nih, ya kan? Ya, sama semuanya. Iya kan itu tulisannya seluruh rakyat. Iya. Gak bisa lah gue. Gue harus jadi presiden dulu gue baru. Keadilan sosial. Udah itu jawaban gue. Jawaban gue itu anjir. Salah nih. Apaan? Pancasila. Berani gak lu perlu direkonstruksi lagi. Lu berani gak lu mengkritisi Pancasila? Enggak lah anjing. Kenapa gak berani? Diciduk ntar gue belum. Enggak. Ini kan dalam tataran akademis tuh kayak naskah proklamasi juga perlu kita kritisi cuy. Kenapa naskah proklamasi kita itu singkat? Gua kayak naskah proklamasi Amerika. Gua meminimalisir apa ya? Diskusi-diskusi yang ujungnya tuh jadi ribut, gue males. Ini bukan ribut. Nyari aman gue. Namanya juga diskusi. Apakah ada kemungkinan kita bisa mengkritisi Pancasila? Kalau kemungkinan ya ada. Iya, makanya kita ngobrolin. Menurut lu sila kelima enaknya redaksinya gimana?
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Berarti gue harus jadi presiden dulu. Iya. Oke. Berarti bisa mengamalkan sila kelima. Iya. Kalau bukan lu presiden berarti nggak bisa. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah gue siapa anjir? Iya. Tapi buat lu mana sila kelimanya keadilan sosial bagi setiap rakyat Indonesia. Iya. Nah, harusnya gitu ya. Begini. Benar menarik sih. Salam Pak Jokowi lah. Diciduk aja. Anjing cepu aja. Biasa kamera kita mati setiap 30 menit. Enggak, ada pariwara. Tadi udah ngomongin Pancasila ya. Udah. Itu berat. Ngomongin rekonstruksi ada yang ngetok di bawah. Iya, jangan bahaya. Tukang nasi gorengnya kan. Sama tek-tek. Tadi kagak napak kakinya. Iya, BTW ini lu PPKM nggak pegang? Udah. Ini Inggris sama Italia juga lagi. Gak usah karena ya ini lagi halftime kita nggak usah bahas siapa yang menang karena ini tayangnya setelah mereka juara. Yang penting orang tahu kita ada momen nobar. Iya, kita sebenarnya lagi nobar sambil ngobrol. Ya kan anak kosan begitu cuy. Iya sih. Bener. Mau gue kasih lihat nggak? Susah kameranya tapi. Ini Faisal TV biasa ini Faisal streamingnya. TV. Orang apa kok orang kepenak? Faisal TV layanan streaming kita semua. Ngemeng-ngemeng soal bola deh. Iya. Lu pernah merasa? Enggak lo emang ngerti. Enggak apa-apa dia nanya. Enggak kan? Gue nanya, tapi gue nanya. Lu pernah merasa aneh nggak? Orang bola satu direbutin banyak. Bukan. Ini ada hubungannya sama nasionalisme nih soalnya. Balik lagi ntar ke Pancasila. Mungkin. Gue pernah merasa aneh ketika orang punya kebanggaan berlebih terhadap negara lain ketika konteksnya pertandingan sepak bola. Misalkan lu Inggris. Lu kan orang Indonesia. Ini. Iya. Lu mau tahu ini kenapa gue pakai baju Inggris? Iya. Menurut baju lagi. Ini baju dipinjem sama Gali. Gue bawain baju, gue udah gak ada baju. Makanya bawain baju gue. Ini menarik pertanyaan apa kayak gitu. Gue sangat suka sekali dengan Brazil kalau main. Oke. Kalau negara di Amerika Brazil, kalau di Eropa gue sukanya sama gitu. Bukan itu satpam. Cepu nih. Kagak. Kok dalam. Tadi ngetoknya 2 berarti 21 nih. Itali. Gimana Brazil? Brazil. Karena baju bola pertama gua Brazil. Oke. Kebetulannya. Jadi waktu itu baju gua Rivaldo kan tahun 2002 tuh. Warna kuning ya kan. Masih ada tuh sampai sekarang tuh ya? Masih ada. Gue Rivaldo nih gila. Ini siapa nih? Gua belum pernah bola waktu itu. Gua pakai ya. Lu jadi Rivaldo? Iya. Langsung bisa ngocek. Gue langsung kayak Rivaldo gue. Wih Brazil. Terus udah gitu lihat World Cup 2002 menang kan Brazil. Di situ gue suka bola. 2-0 ya. 2-0 kan? 2-0. Lu mulai suka pas zaman apa lu? Suka apa nih? Bola. Kalau suka gara-garanya apa? Suka bola itu gue suka Liverpool deh. Liverpool. Kalau nonton bolanya gue udah lama dari 2002 pun gue udah nonton. Untuk suka klub bola itu sebenarnya lucu bro ya kalau diceritain karena gue ketawa nggak kira-kira? Enggak. Nah ini jadi ketawa kan, jadi lucu. Ini lucunya di sini. Emang perlu begitu dulu ya. Iya benar. Ya lagi lu nanya lucu nggak? Gue ketawa nggak? Ya kan harus diukur. Gimana? Jadi temen gue suka MU, gue suka Chelsea, gue suka Arsenal. Gue apaan gitu ya kan. Sayangnya peringkat 4 besar di Korea Liverpool doang. Ya udah gue Liverpool aja. Oh gitu. Dari situ tuh. Sesederhana itu aja. Berarti lu gak suka sama pemain-pemainnya gitu? Ya, enggak masih SD, SD gue nggak ngerti, nggak terlalu ngerti. Tahu-tahu 2005 udah juara aja. Lawan Milan. 2007 kan juara lagi. Ceritanya nggak ada klub bola. Iya lu mah nggak. Kalau gue nggak. Soton. Nggak, bolanya mah gue biasa aja. Cuma gue suka suasana ketika nobar. Waktu nobar pertama gue waktu itu El Clasico, Barca versus Real Sociedad. Pokoknya itu bola korunya. Lawan Real Mataram apa? Real Mataram. Pokoknya itu terus gue kebetulan gue ikut temen gue yang Barca banget lah. Nah gue ikut nobarnya dan anjing seru juga. Rokok lu nggak bisa habis ngomong rokok nih. Kan rokok lu gue anjing. Lagi masih panjang ya dimatiin. Gue matiin karena gue sesek anjir. Iya, terus gimana? Banget. Intinya itu gue senang suasananya pas nyanyi-nyanyi ku yakin kau bisa bla bla. Kan gak gitu anjir.
Ada nyanyi gitu. Ada Persija kali itu. Ada juga nyanyi. Lu kapan aja? Yo, ayo gitu kali ya. Ada juga Ayo, lagi. Barca gitu. Ada juga lagu Spanyolnya. Ada juga lagu Spanyol cuma gua enggak hafal. Yang main di Barca Atep ya. Sama Ponario depannya. Pokoknya itulah gua Momen gue ketika nonton bola nih di stadion sih. Pas lagi Indonesia final lawan Malaysia. Malaysia 2011 ya? Gue lupa 2011 itu. AFF, Piala AFF. 14 enggak 2011 gue nggak belum nonton apa timnas 2014 apa 2013 itu gue lupa final yang 2 leg. Iya, Yang pertama kalah di Malaysia baru kan Gua kalah juga di kedua Indonesia. kalah di Indonesia. Tapi itu ketika lu nyanyi Indonesia Raya, Bray, di dalam stadion. Iya, pengen boker lu. Gila. Nangis gua. Anjing. Nangis gua, Bray. Kayaknya dia ini banget ya. Iya. Perasa sekali ya. Iya, maksudnya satu stadion nyanyi Indonesia Raya itu kayak geter langsung. Apanya nih? Enggak, gua nggak mau bercanda kalau gua takut diciduk. Enggak, gua nggak Ini mau. bahan banget ya obrolan dia ya. Gak Gua nggak mau diciduk kayaknya. Apa yang gitar tadi? Dada bergitar gua. gitar. Oh, Kirain ini vibrator di pantat. Apa Oh, bunyi apa. gitar. vibrator nih seringnya pikir Kan banyak tuh bokep-bokep yang pasang vibrator. ACDC anjing. Dulu tuh pemain Indonesia yang paling gue suka Ivan Bahdim tuh dulu tuh 2010 ya AFF tuh. Ivan Bahdim gue bilang anjing gocek-goceknya GOI juga nih. Jarang-jarang banget pemain Indonesia yang kayak doi ya kan. Jarangnya. Yang gocek-gocek individualnya bagus itu. Oh, emang iya sih. Iya waktu itu ya Ivan Bahdim. Cuman gue suka juga sama siapa ya, hostnya My Trip My Adventure tuh. Ini Samsir Alam. Iya Samsir Alam. Cuma gue jadi Jadi host. ya, jadi Iya. selebriti ya. Tapi dia main bola lagi sekarang. Main bola lagi? Iya. Di mana? Tahu. Persikat. 3-3 aja. Iya. Nah, gue nggak maksudnya bukan mempertanyakan nasionalisme seseorang, maksudnya kebangsaan ini atau gimana? Gue nggak tahu lah bahasanya. Ketika siapa Christian Gonzalez ya? Ya Christian Lu Gonzalez jangan itu buang jadi abus Kagak, itu gue bilang kagak lu. bakaran anjir tar. ketika Christian Gonzalez jadi bintang tuh pas AFF ya. Tinggi banget ya. Iya. Pas intinya pas dia jadi bintang dia kan kewarganegaraan Uruguay kalau nggak Iya, salah. Uruguay. Nah habis itu dia bukan orang Indonesia tapi membela timnas Indonesia dan diluh-elukan menjadi sama orang Indonesia itu karena berdua dia aneh. gak kepake di Uruguay coy. Iya makanya kata gue. Dia gue pindahnya ke Indonesia gitu. Mana udah tua banget lagi Tua pas banget waktu tuh, itu juga. 34 tahun kalau nggak salah. Tua bangka. Pi lagu anjing. Sip, oke. Ya, anak sekarang mana kenal lo lagu kayak gitu anjir. Dulu pemain Malaysia pas final gue inget banget Safi Sali tuh. Safi Sali. Safi Sali. Pemain mana Pik Safi Sali Pik? Malaysia. Tahu gua Malaysia. Dulu ada lagi pemain Singapura tuh yang striker gede tuh. Bukan Greg Nokolo, siapa sih namanya? Greg Nokolo, Pak. Ada Persib Agu Pura, Kasmir, Miyabi. Agu Kasmir. Oh, Agu Kasmir. Agu Kasmir kan Singapura tuh. Yang strikernya satu doang tuh, gede di depan ya kan. Oh yang rambutnya kayak Jibril Cisse itu Iya, kan sih. itu pernah jadi pemain Persija juga kan, Agu Kasmir. Sama Agu Gosok. Gue baru sih mau bilang kayak gitu gue mau bilang kayak gitu. Tapi ada momen SEA Games waktu itu yang nggak tahu kenapa ingat banget sampai sekarang. Waktu itu Indonesia lawan Thailand, Thailand kalau nggak salah. Dan di situ juga kalau lu ingat Thailand sempat yang banjir besar banget tuh. Emang ya? Iya. Apanya? So di kamp gitu. Negaranya banjir besar banget. Nah ada satu orang yang telat datang. Pokoknya iya kebanjiran dia baru datang di match itu. Padahal matchnya udah berlangsung beberapa hari lah. Dia datang nih dia datang bertanding udah diomongin sama komentatornya. Oh ini datang tuh. kagak. Ini diserius anjing. Iya. Habis itu diomongin sama komentator, inilah dia pemain andalan dari Thailand yang telat datang karena kebanjiran lah kasarnya. Habis itu datang main kalau nggak salah 5 menit 10 menit ganti. Kartu merah. Ya. Udah jauh-jauh datang dari Thailand langsung kartu merah. Banget ya, jauh banget. Kebanjiran. itu kasihan tuh sumpah. Ini gue main ngerokok dia. Iya, apa aja sih? No, gue masuk gue kesiniin. Oh iya oke. Gak ngaruh kan ruangan kita kecil segini-gini doang aja. Gak apa-apa. Kayak gitu. Nah, ada satu manfaat rokok yang menurut gue. Apa nih rokok nih sekarang berarti ya? Yang menurut gue bener-bener bermanfaat. Apa tuh? Sadar tidak sadar,
rokok itu ternyata bisa menjadi apa ya, alarm kalau misalkan kita nggak enak badan. Masa sih? Kayak misalkan nih ngerokok, set, gak enak nih. Kayak gue sakit nih. Ngerokoknya nggak enak. Ya, itu bisa jadi satu alarm tuh. Iya sama gue juga tuh ngerokok paling gak enak tuh ketika gue udah nih buntungin terus dibakar sama Beneran cuy, serius. gue nungguin dia kelar ngerokok. Gue mau ngerasain. ngerokok ini. Gue ngerasain kayak nggak enak nih. Tiba-tiba rokok gue mana? Ini gue bakar. Dibakar waktu itu pernah tuh gue bakar, isap, set. Enak banget nih rasanya. Bakar. Besoknya bisa. gue swab positif COVID gue. Iya si anjing itu. nih, gue ketularan dari dia. Oh iya. Itu. Mana pas karantina gue datang itu baru buat gue balik dari Makassar kan. Iya, itu. Dia kan bilang karantina, gue datang pas di dalam baru bilang gue karantina pik bla 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 baru Dia baru diceritain ngomong ke si gue. anjing emang. Dia baru ngomong ke gue kemarin anjir. Bangsat gue bilang. Tapi kan semuanya baik-baik saja. Itu yang penting. Baik-baik saja gue tes swab apa antigen gue negatif kan, ya udahlah gue aman, gue nggak mau tes PCR mahal kan, gue nggak punya duit. Sebenarnya yang terpenting ketika di masa pandemi ini adalah 2 minggu gue yang terpenting itu Nggak adalah bisa. pola pikir, coy. Pola pikir Apa? itu kita harus jaga baik-baik. Pola pikir ya. Pola pikir sama ini apa namanya pola baju. Apa? Pola apa? Pola baju. pola pantai ya. Pola pandemi. Poli itu poli. Tapi bener sih menurut gua di masa pandemi ini kita semua tahu bahwa virus ada ya kan. Iya, lu harus percaya itu virus ada. Salah satu jangan penanganan goblok pertama lah. mungkin ya. Penanganan pertama Kita nggak usah bahas COVID, Bray. Enggak, ini- kita nggak pakai masker tadi serang netizen aja. Nah, kan kita udah asik tadi di bawah. Udah bilangnya gitu udah. Tapi ya percaya. Video ini diambil Iya. dengan protokol kesehatan yang ketat. Kagak. Protokol kesehatan pakai masker kagak, jaga jarak kagak. Siapa tuh kotor merah? Enggak ada bukan. Nah itu gimana, menurut gua gimana? penanganan pertama ketika lu pertama kali dapat surat positif COVID ya minimal pola pikir dulu, karena yang gua rasain adalah ketika pertama kali dapat surat itu bener tuh langsung wah anjir Langsung ini ya. positif nih. Iya, langsung. Orang-orang pasti menjauhi gua, bukan menjauhi dalam artian pasti panik nih orang-orang Iya. yang pernah ketemu sama gua gitu. Suratnya diganti jadi negatif si anjing. Siapa? Gua tip-tip. Iya. Gua fotoin ke dia. Itu ada positif. Bangsat iya. Gue taunya masih negatif anjing. Positif itu, positif. Dia ngecat gue bagi suratnya. Negatif tulisannya. Negatif. Kan bangsat ya. Teman-teman iya. dia beruntungnya aja kalau gue dan keluarga nggak kenapa-napa. Iya. Apa nggak merasa berdosa dia kalau gue kenapa? Ya udahlah kita selesaikan masalah COVID ya. Udah jangan bahas. Balik lagi nih Inggris sudah babak kedua masih 1-1 coy. Apaan sih? 1-0 anjir. 1-0 kan jauh gitu banget. Faisal TV biasa. Yang komentatornya bahasa Arab yoi. Bukannya kita nggak punya TV. Iya, cuma malas langganannya aja. Nah, menurut gua ada satu hal yang konyol sekarang. Apa tuh? Kayak misalkan kita langganan Spotify, langganan Netflix, bayar kan nih? Bayar yes. kan? Bayar misalkan 50.000 sebulan atau berapa gitu. Ya. Udah kita bayar langganan, kita juga bayar kuota internet. Apanya? Rugi yang gak sih lu? Kalau gua sih rugi. Kenapa rugi? Udah bayar internet juga, udah bayar langganan Netflix kalau nggak media-media streaming yang lain ya kayak Spotify atau apa gitu. Kalau gue sih fair karena internet tuh aksesnya dan Netflix bla bla segala macam kita bayar inilah apa ya bentuk kalau gue ya bentuk apresiasi terhadap si empunya karya. Iya. Sarannya. Kalau enggak sih, kalau Netflix tuh kan nggak ada iklan ya. Jadi Iya, dia iya. jualnya kan nggak bisa pakai iklan gitu ya kan. Benar-benar. Kalau dibilang beli kuota internet kayak ya sama aja sih kayak lu TV kan juga lu harus bayar listrik segala macem. Ya tapi kan malah bertambah jadinya lu. Bayar sik iya, bayar internet iya, bayar langganan juga iya. Tapi kan internet nggak cuma buat nonton doang anjir. Iya maksud gua. Dan itu kebutuhan lu juga sekarang. Iya maksud gua tidak itu tuh macet tuh. Tolong matiin satu rokoknya aja. Kagak nasibnya ke sono. Maksud gua udah punya rugi motor. dalam konteks ini ya. Ya udah intinya gimana? Konsumtif gitu, budaya-budaya konsumtif yang menurut Tapi gua. lu lakuin. Nah, gua akalinnya dengan kalau misalkan Spotify gue nggak langganan, kalau ada iklan ya iklan aja gitu. Kayak YouTube juga nggak langganan, gue kalau ada iklan iklan aja bodo amat. Gue YouTube kemarin dikasih sama Lang. Bang nih bang lu mau gak? Ilegal. Iya. Ilegal. dan Kalau gua- misalkan film-filman ya gue download. Tapi Kalau Netflix gue bayar. gue pernah ada satu punya lo, punya lo. ini. Ada. Ya udah mintain.
punya cewek gua. Spotify punya cewek gua. Tapi lagi gue flashback lagi nih kan. Waktu SD apa SMP gitu, gue ada pelajaran TIK. Waktu itu membahas tentang pembajakan, bahas tentang pembajakan musik, film dan lain-lain lah. Waktu itu gue langsung nanya temen gue, karena kan waktu dulu gue SMP, SD gitu kan sering download 4Share gitu-gitu. Iya, gue juga sama tuh. Ya kan. Gue SD enggak sih. Lagu-lagu. Abis ya kan SD-nya dia sama kita beda coy. Iya, lu tahun berapa SD-nya bang? Lu Waptrik lu mah. Gak ada ya Waptrik gue ya SMP. Ya pokoknya SMP SMA lah gue lupa. Bagian HP gue juga belum bisa internet anjir SMP. Nah abis itu masih bisa gue. Gue nanya tuh karena gue dan temen gue punya kita sering ngobrolin tentang musik dah, musik dan lain-lain. Abis itu kita juga ada momen yang kayak wah ini kita harus beli support bandnya nih, jangan sampai beli visi dibajakan bla bla segala macam. Abis itu adalah momen gue nanya, kalau kita download ini, berarti ini ilegal ya? Gue bilang kayak gitu kan, gue tanya temen gue dengan entengnya, lah kan kalau lu download di 4Share, pulsa lu juga kesedot buat internet. Jadi itu mah bayarannya di situ. Anjir kata gue. Si bodoh ya. Masih bodoh banget. Jadi di situ gue merasa, wah anjir gue tetap support dia kayaknya. Tetap download anjing emang. Mana ada lagi nggak nih streaming? Bentar anjir. Ya Twitter makanya Faisal TV. Faisal TV itu menurut gua lebih ini ya, lebih proletar. Faisal. Lebih merakyat ya. Namanya aja udah Faisal udah ini banget, udah proletar banget. Faisal TV. Itu mah Inggris Euro 2012. Ini anjir 2020 final menit 53. Oh iya, 53 ya. Masih 1-0 bang itu. Apa? Masih 1-0. Masih. Coba lihat TV One dah. Lah, apa sih? Pilpres. Dia masih belum lahir loh. Aduh, gua haus lagi. Lalu nih 8 menit lagi tanggung. 8 menit lagi. Terus apa? Anjir itu 8 menit lagi udah dijadwalin ya. Iya, kita kan on time kalau syuting ya kan. Ntar nih ya kan, itu berarti udah berapa tuh ya? Udah berapa menit nah? Udah mau sejam anjir. Jadinya cuma 5 menit ntar. Kagak. Tadi pas gue matiin 21 menit sih. Oh gitu. Ya bisa lah 40. Udah bingung kan lu mau ngomong apa juga? Kagak. PPKM kemana? Enggak, tapi PPKM kepanjangannya apa sih? Masa sih penyekatan? Tes. PPKM lu apa coba masa sih artinya? penyekatan apa? Pembatasan kegiatan masyarakat. Iya, masa itu? Emang itu ya? Penyekatan apa sih PPKM? Pembatasan. P-nya apa maksud lu? Pemaparan, penataan, pengamalan, penghayatan, kebebasan masyarakat. Apa? Kebebasan. Enggak, pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM pembatasan perilaku kali. Lupa gua anjir. Soalnya ini serius ya, gua pun nggak, iya oke lah PPKM gitu. Yeah. Gua tuh nggak memperhatikan berita. Ini lucu bro. Bagi COVID apa? Enggak. Gua ini lucu banget. Maksudnya? Gua tawa nggak nih kayak gue? Tawa kan nih. Jadi gue tuh udah unfollow. Gue dulu di Twitter kan follow berita-berita gitu ya. Media-media terus 2018 tuh gue udah unfollow gitu. Terus sekarang gue kerja malu pada di media aja. Iya. Gak ada lucunya kan? Iya. Udah itu. Iya. Udah ya. Pacuannya di mana? Kagak ada. Media ya. Media. Sekarang era post-truth coy. Sekarang era post-truth di mana setiap orang berpotensi memiliki apa? menjadi menyebarkan informasi. Setiap orang kan udah sekarang bukan nggak harus koran lagi yang bisa menyebarkan berita gitu. Bahkan para ahli sekarang udah punya, ya walaupun tidak terlicense dia sebagai seorang pewarta gitu, tapi dia bisa menyebarkan informasi. Dan memang itu tantangannya di era post-truth menurut gua. Seharusnya kan kalau untuk legalitas ya kayak misalnya akun verified, menurut gua akun verified itu adalah ada kaidah jurnalistiknya sendiri. Karena berarti dia harus memberitakan kebenaran. Akun verified itu benar-benar itu orang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia posting kan. Nah, sementara kan juga di sini banyak yang nggak verified juga bisa menyebarkan informasi-informasi. Itu maksud gue yang tantangan di era post-truth seperti sekarang. Itu makanya seharusnya
pembuatan berita itu harus ada layeringnya, Ting. Nih dengerin. Harus ada layeringnya. Gue dengerin bukannya karena gue nggak ngerti, biarin aja. Ini kan informasi kan. Benar, informasi. Harus ada layeringnya. Kayak misalkan gue nih mau bikin berita, kita kan harus tahu dulu beritanya benar atau enggak, bisa bertanggung jawaban atau enggak gitu. Sementara kan setiap orang kayak sekarang repost aja itu. Sharing is caring, tapi sebelum lu sharing disaring dulu ya kan. Tapi menurut gue mah berita nggak harus benar kok. Menurut gue ya. Maksud gue pun Lu harus bedain nih berita dan informasi. iya enggak, gue samain aja lah. Gue samain aja. Menurut gue yang difilter ya bukan beritanya, elunya. Iya. Jangan sampai ketika ada orang menyebarkan hoax, lu langsung menyalahkan orang itu. Menurut gue sih enggak sih. Iya benar. Menurut Cuma gue sih kan enggak. society sekarang seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan kapabilitas kita dengan orang lain gitu. Ya udah nggak apa-apa sih kalau nah, kita maksud bisa. gua ini sebuah tanggung jawab sendiri bagi perusahaan-perusahaan media gimana caranya membuat produk-produk jurnalistik yang bermanfaat gitu. Tapi lu Konsumsi. lu pada masih baca-baca berita. gua baca di anakundar.co website. Wah, asik anjir, gila tuh. Gila. Itu soalnya Umpannya masuk kan? Terupdate. Umpannya masuk kan? Terupdate itu anakundar.co portal websitenya gila sih. Gila sih ya. Dia itu portalnya artikelnya itu isi-isinya opini base. Jadi Oke. opini aja. Ada nggak lu cari di kampus nih di Gundar yang media yang kayak kita? Kagak ada cuy. Jangankan itu, lu cari di Gundar website yang jarang ngedon. Nah itu tuh. Cuma anak Gundar. Cuma anak Gundar doang tuh. Paling kalau lagi di otak-atik ya kan. Maintenance wajar. Soalnya beberapa kali emang kita sempet down ya gara-gara emang kita lagi otak-atik nih gimana biar tampilannya tuh lebih eye-catching. Iya. Karena juga pas lagi down emang lagi capek aja sih. lagi ngedon ya, lagi ngedon. Pokoknya terima kasih udah bertahan sampai sejauh ini. Iya. Terima kasih udah nonton. Gitu aja kita mau lagi nonton Inggris masih 1-0 semoga 2-1. Udah nih. Udah. Ini udah nggak kuat gua ini sumpah. Jarum coklat